Kami mau menginformasikan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memiliki handphone selama ibadah, demi kenyamanan ibadah, kiranya handphone Bapak Ibu boleh dimatikan suaranya atau disilentkan agar ibadah kita berjalan dengan tenang. Sekali lagi kami menginformasikan bagi Bapak Ibu untuk menonaktifkan nada dering handphone selama beribadah berlangsung. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini,
muliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Katakan saya mau cinta Yesus. Cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Mau cinta Yesus. Haleluya. Di hari Sabat-Mu yang kudus ya Tuhan, di awal bulan yang baru, di bulan Juli ini Tuhan, satu hal yang kami percaya, berkat-berkat yang baru itu Kau sediakan buat kami yang mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama membangun mezbah yang besar buat keagungan satu nama-nama Yesus di tempat ini. Basuh mulut bibir kami ya Tuhan. Suci kuduskan hati, pikiran dan perasaan kami ya Tuhan. Biarlah setiap di antara kami Tuhan didapati memiliki perasaan pikiran Tuhan Yesus. Oh rabasika rabataka nama raba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 ra. Kerinduan kami di tempat ini untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya saat kami boleh mendengar firman yang daripada-Mu yang disampaikan oleh gembala kami di tempat ini, maka kami terus selalu berjalan di dalam relnya Tuhan. Oh kami hanya mau berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Ini kami, tuntun kami, bawa kami ya Tuhan. Bahkan kami percaya firman-Mu digenapi. Engkau Allah yang membawa kami ke padang rumput yang hijau, membawa kami kepada air yang tenang ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dari tempat ini kami sepakat berdoa buat sahabat-sahabat kami yang dalam perjalanan itu. Kirimkan malaikat-Mu, sertai perjalanannya sampai ke tempat ini dan sama-sama beribadah dengan penuh kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya
ada aliran-aliran surgawi, ada pengurapan-pengurapan yang baru tercurah di tempat ini, yang akan mengubah setiap kami ya Tuhan, dengan caramu yang ajaib ya Tuhan. Dan kami akan terheran-heran, dan kami mengatakan, memanggilmu ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Oh, bahwa kami tenggelam lebih lagi Tuhan, dalam pengurapan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengatakan dari tempat ini, kami mencintai, mengasihi-Mu lebih daripada apapun ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Biarlah ibadah ini Tuhan jadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, biarlah hanya nama-Mu dipermuliakan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Kita yang siap untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih kencang lagi Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, shalom. Kurang kencang suaranya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Berapa banyak kita diberkati sepanjang bulan lalu. Melambaikan tangannya tinggi. Haleluya. Haleluya. Dan seberapa banyak kita yang mau mengasihi Tuhan lebih lagi, sehingga kita akan diberkati di sepanjang bulan ini. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memuji nama Tuhan, izinkan kami bertanya dari tempat ini, ada berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Boleh kiranya melambaikan tangannya tinggi. Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung beribadah di Stomo Tower, boleh lambaikan tangannya tinggi. Haleluya. Ada 1, ada 2, 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Haleluya. Adakah lagi Bapak Ibu? Haleluya, 7 jiwa Tuhan datangkan ke tempat ini. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Kami mau sampaikan Bapak Ibu selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Jangan segan-segan untuk datang lagi minggu depan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kita penuhi tempat ini biar hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang memuji Tuhan? Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan memuji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab karena kasih setianya bagi kita. Haleluya. Sebab Dia baik dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan dari awal. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dia ajaib bagi kita. Dia sumber kekuatan bagi setiap kita. Oh, ku nyanyikan pujian. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Lambaikan tanganmu. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya.
sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setiamu Tuhan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Saya rindu mendengar suara Bapak Ibu menyanyikan pujian ini dari awal. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Bapak Ibu saja ya. Haleluya. Ku masuki gerbangnya. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik bagi kita, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Mari bersama-sama, sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, kasihnya tak pernah berubah, kasihnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Sekali lagi katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Yes. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih-Mu Tuhan, kasih setianya kekal selamanya. Kami percaya ya Tuhan, kami memuji-Mu sore hari ini Tuhan, membuktikan Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Haleluya, berikan haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Seberapa banyak kita yang bersuka cita, Bapak Ibu boleh lambaikan tangannya tinggi. Haleluya, katakan kiri kananmu, kasih Tuhan itu tak berkesudahan sampai selama-lamanya untukmu. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya Engkau yang kami cinta. Yesus Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam
kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari bersama-sama dari awal memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami mau menyatakan kepadamu sore hari ini Tuhan, Bapa-Ku yang baik, oh sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, Kau penuh karunia Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi bersama-sama katakan, Bapa-Ku yang baik, oh sangat ku cinta. Kasih-Mu Tuhan padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, Kau nyata Tuhan, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bersama-sama mari buka kedua hati. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku. Dengarlah deklarasi hati kami Tuhan Yesus. Oh, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur kepadamu, ku bersyukur selalu kepadamu
kepadamu Bapa, kami bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami mengasihi-Mu Tuhan lebih dari siapapun di dunia ini ya Tuhan Yesus. Oh ya la 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 ba 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 la la. Ya la 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 ba la 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 la. Banyak hal yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau selalu beserta kami Tuhan Yesus, bahwa Engkau selalu memelihara kami ya Tuhan. Oh ya nala barala 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 ya nala nala basana ya nala barala 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 ya nala barala 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 oh ya nala barala 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 barala. Terima kasih. Oh ya nala labase. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu di saat-saat ini, mari kita ambil momen untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan, memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Mari naikkan suaramu. Mari kita angkat doa pada saat ini. Mari kita undang Tuhan dalam hati kita. Haleluya. Engkau yang melembutkan hati setiap kami ya Tuhan Yesus. Agar Tuhan, Engkau bisa selalu menyertai Tuhan. Engkau masuk ke dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu, mari angkat suaramu bagi Tuhan. Oh, mari kita agungkan Tuhan, mari kita tinggikan Tuhan, sebab Dia yang layak disembah. Kebaikan-Mu mengatasi langit. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Kondisi terburuk kami Tuhan, Engkau selalu senantiasa ada bagi kami Tuhan Yesus. Bagi kami Tuhan,
kuasa-Mu sepanjang hayat kami Tuhan. Sebab Yesus yang kami cinta, Yesus yang kami andalkan. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan pada sore hari ini Tuhan, kami datang bukan karena kekuatan kami, kami datang karena Kau beserta kami Tuhan. Engkau yang kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan kami Tuhan, Engkau yang melepaskan kami Tuhan. Oh ya lalabase, Engkau yang memberi kami kelegaan ya Tuhan. Oh ya lalabase, akan kami Tuhan memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Ya nana labara 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 labara. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan. Kami mau meninggikan Kau Tuhan. Oh, mari angkat kedua tanganmu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, 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 kemuliaan bagi-Mu, Yesus Tuhan, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise His name, oh, praise His name of the Lord our
bersama jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your name. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Terima kasih Tuhan. Berikan syukur dan pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hormat bagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya, haleluya, Syukur bagi-Mu Tuhan apabila sore hari ini kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan bersama-sama memuji menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau yang telah menopang kehidupan kami. Roh Kudus-Mu itu berkuasa Tuhan membawa kami. Terima kasih Bapa, mengatasi segala badai, mengatasi segala guncangan. Tuhan, terima kasih Bapa. Banyaklah sukacita kami yang Kau berikan Tuhan. Bahkan Kau menuntun kami Tuhan, Kau menuntun kami di jalan-jalan-Mu Tuhan. Kau menuntun kami di jalan kebenaran Tuhan. Dan di saat kami berjalan dalam tuntunan-Mu, tidak ada yang sanggup menyentuh kami Tuhan. Tidak ada yang sanggup mengalahkan kami Tuhan. Biarlah kami berjalan terus ya Bapa. Biar kami berjalan setia Tuhan sesuai tuntunan-Mu. Kami tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Kami tidak terombang ambingkan. Berjalan di jalan Tuhan yang rata. Berjalan di jalan Tuhan yang lurus. Jalan kebenaran. Jalan yang sempit. Tuhan ajar kami. Berikan kami roh yang lemah lembut. Roh yang selalu tahu. Roh yang mampu memberikan pengertian akan rencana Allah. Biar semakin hari mata kami semakin melihat,
Engkau menuntun kami ke suatu rencanamu yang indah. Indah bagi setiap kami, indah waktunya pada waktunya, indah Tuhan bagi gerejamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bapa, kami ucapkan syukur kepadamu. Kami ucapkan syukur karena ada sesuatu yang baik Kau sediakan di depan. Dan kami biarlah boleh berjalan setia, berjalan setia bersama denganmu. Sampai Tuhan rencanamu yang ajaib dinyatakan, diwujudkan. Terpujilah namamu, Allah yang hebat, Allah yang besar, yang mengangkat kami naik lebih tinggi. Bawa kami Tuhan, ubahkan kami Tuhan, perbaharui pandangan kami, perbaharui Tuhan visi kami. Terima kasih Bapa. Sebab kami percaya ada rancangan-Mu yang besar di tempat ini. Amen. Di GBI Pos PI Sutomo Tower. Ada rencana-Mu yang besar buat setiap kami. Ada maksud-Mu yang indah dan luar biasa bagi kami Tuhan. Kami mau Tuhan berjalan bersama-Mu. Kami mau meraih apa yang merupakan impian-Mu. Sebab itu juga menjadi kerinduan kami Tuhan. Kekuatan dalam hidup kami adalah sukacita. Sukacita Tuhan itu sendiri. Ketika Kau disukakan, maka Tuhan kuatlah kami, kuatlah hidup kami. Terima kasih. Oh, mari kuatkan setiap jemaat-Mu saat ini. Oh Tuhan, hamba-Mu lepaskan berkat damai sejahtera, berkat pemeliharaan Tuhan, berkat kasih Bapa. Kasih Bapa itu turun Tuhan bagi yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kau siapkan sesuatu yang indah di depan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami bersyukur. Oh, ajar kami berharap Tuhan. Oh. Merupakan seruan hati kami. Mari Kau tinggikan diri-Mu Tuhan di atas kota kami. Tinggikan diri-Mu di atas keluarga kami. Tinggikan diri-Mu di atas kehidupan kami. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menggenapi rencana-Mu. Indah rencana-Mu bagi kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu
Ayo berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan. Tuhan, sekalipun kami tidak melihat segenap rencana-Mu, kami percaya pasti Indonesia dituai Tuhan. Banyak perkara-perkara yang ajaib yang di luar daripada kemampuan kami bernalar yang Kau sanggup lakukan. Ini kami gereja-Mu hanya berseru-seru, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan. Dan di sini kami berdiri beribadah pada sore ini. Kami juga rindu menyatakan, pakai kami Tuhan, pakai mulut bibir kami, pakai kehidupan kami Tuhan. Kehidupan kami menjadi corong proklamasi Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Segala lutut bertelut, segala lidah mengaku, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kami berkata kepada penduduk kota Medan, hai engkau yang masih dibutakan, hai engkau yang masih terselubung, bukalah matamu, terbukalah matamu, terbukalah mata penduduk kota Medan untuk melihat keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa untuk penduduk daripada provinsi ini, biarlah runtuh segala penghalang untuk Injil boleh diberitakan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan kami berkata kepada gereja-Mu, biarlah terus bangkit, biarlah terus muncul gereja-gereja baru, tempat-tempat ibadah baru, pos-PI baru di tempat yang Tuhan rindukan. Tuhan, biarlah rencana-Mu yang luar biasa itu digenapi bagi Indonesia. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan sekali lagi, tinggikan dirimu. Haleluya. Tinggikan dirimu. Mari angkat tangan kita, katakan, Tuhan pakai kami. Tuhan, biarlah Kau meninggikan diri sebesar-Mu Tuhan, mengatasi buka mata yang belum melihat. Tangan kami terangkat berdoa kepada mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami percaya, pakai hidup kami, urapi, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari pada saat ini Tuhan, setelah kami berdoa, bersyukur, memuji, meninggikan nama-Mu dan menyembah-Mu, Engkau boleh juga membukakan firman-Mu bagi kami, buat setiap kehidupan kami pada sore hari ini. Biar menjadi bekal, kekuatan, bahkan menjadi nutrisi, makanan untuk pertumbuhan hidup kami, menuju kesuksesan, damai sejahtera yang ada dalam Tuhan Yesus. Biarlah oleh pendengaran akan firman Tuhan, iman kami bangkit. Ini doa kami, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabar semuanya sekalian? Jemaat Pos PI Sutomo Tower sesi sore, apakah luar biasa? Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada bulan Juli ini sesungguhnya terhitung persis 12 bulan atau 1 tahun kita beribadah di gedung ini. Yang memberi tepuk tangan bagi Tuhan boleh, haleluya.
Dan saudara, maka tidak kebetulan yang luar biasa lah begitu ya, bahwa tema yang diberikan gereja pada bulan ini adalah menanam gereja dan memberikan peduli kita agar gereja terus bisa bertumbuh. Bukankah itu yang tengah-tengah kita lakukan sampai dengan hari ini tempat ini? Yang setuju katakan amin? Yang setuju katakan amin? Saudara, maka kalau tuntunan ini datang pada kita bulan ini, berarti kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Itu sangat perlu saudara ya. Tuhan Yesus pernah berkata, apa itu kehendak? Apa itu makananku katanya. Lalu dia jelaskan, kalian mau tahu enggak makananku itu apa? Makananku itu bukan roti, bukan nasi, bukan ayam goreng. Makananku artinya yang membuat aku itu hidup, membuat aku itu tetap semangat adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi mari kalau kita mau melakukan kehendak Bapa, kita pasti dikuatkan, amin. Dan apapun tantangan yang ada depan kita, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, pastilah Dia membela kita, amin. Ada firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihakku, artinya jika Allah membacking aku, setuju ya? Jika Allah membackup aku, siapa yang dapat menjadi lawan aku? Iblis hanya bisa menakut-nakuti kita. Iblis mungkin punya taring dua yang sangat panjang, tapi semua itu sangat kecil di hadapan Allah. Allah itu sangat perkasa. Dan ketika Dia bela kita mungkin boleh gentar sejenak. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, jadilah kita kuat. Dan ketika kita maju melangkah sesuai apa yang Tuhan katakan, pasti Dia bela setiap langkah kita. Oleh karena itu mari pada bulan ini, pada hari ini, kita merenungkan tema yang diberikan gereja kepada kita. Dan saya punya tema kecil buat kita, yaitu seorang bapa yang bukan bapa. Mungkin agak lucu dan agak aneh, tapi mari katakan supaya nanti kita semakin paham apa maksudnya. Katakan bapa yang bukan bapa. 1, 2, 3. Nah, siapakah itu? Dia adalah Rasul Paulus. Kenapa dia bukan bapa? Karena dia tidak menikah, tidak married. Dan tentu dia tidak punya anak. Dia tidak tahu, dia tidak mengalami bagaimana dan apa itu yang namanya punya anak. Tapi kita akan lihat hari ini, dia betul-betul adalah seorang bapa. Bagaimana caranya? Mari kita menyelam akan firman Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 15, ini yang pernah dia katakan. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah dia tegaskan, yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Oleh apa? Oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Bapak Ibu, orang tua kami yang kami kasih, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat hari ini bahwa di dalam kehidupan seorang Rasul Paulus ada contoh, ada teladan yang begitu indah yang sering sekali orang lupakan, yaitu apa? Ketika Rasul Paulus melayani, ketika dia harus bersusah payah, katakan susah payah. Bagi dia itu bukan pengorbanan, bagi dia itu bukan suatu beban, tapi bagi dia itu adalah tugas, tanggung jawab seorang bapa. Amin. Jadi dia melakukan semua itu bukan dengan penuh perhitungan. Dia tahu manusia itu perlu kasih. Dan kasih itu datangnya dari Bapa. Dan ketika Bapa mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita, maka kita perlu menyalurkannya. Amin. Dan kasih itu adalah kasih yang sangat natural. Kasih itu adalah kasih yang ketika kita melakukan sesuatu untuk orang, itu seperti kita melakukan sesuatu kepada seorang anak, penuh dengan kasih sayang. Maka saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita mengerti, semakin mengerti hari ini. Tugas kita dalam hidup ini menerima kasih Bapa, karena itu yang setiap manusia butuhkan. Tapi kalau kita menampungnya saja,
itu tidak akan berguna bagi kita. Karena apa? Karena kita tahu laut mati yang menampung air, setiap waktu ada air mengalir. Ketika laut mati itu pekat saudara ya, kental dan asin sekali. Maka tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada ikan di dalam. Itu adalah laut, benar-benar laut kematian. Tapi ketika kita menyalurkan kasih itu, karena banyak orang yang perlu kasih. Katakan banyak orang perlu kasih. Bahkan semua orang perlu kasih. Maka itu akan mendatangkan kehidupan bagi kita dan orang banyak juga. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita definisikan, mari kita artikan apa arti sederhana dari gereja. Gereja itu adalah orang percaya. Jadi kalau kita punya gereja di sini, artinya kumpulan orang percaya, kumpulan orang yang percaya pada Kristus yang beribadah di gedung Sutomo Tower. Itulah gereja Sutomo Tower. Amin saudara ya. Kita lanjutkan. Maka yang pertama kita lihat, Rasul Paulus itu menanam gereja. Bulan ini yang perlu kita bahas. Bulan ini yang perlu kita pelajari. Karena ini datangnya dari Tuhan, dari gereja pusat kita. Jadi mari kita merenungkannya dalam-dalam dan baik-baik. Mari kita dengarkan satu kisah di dalam Kisah Para Rasul 13, 14 sampai 16, demikian bunyinya. Dari Perga, ini Rasul Paulus, mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia Pisidia. Mereka bepergian, saudara. Kenapa? Itulah kasih Kristus tadi. Bukan sesuatu yang merepotkan bagi mereka, jangan salah kaprah. Ini bukan repot bagi mereka. Bukan suatu beban bagi mereka, jangan salah pengertian. Bukan suatu pengorbanan bagi mereka. Kalau orang tua membayar lunas uang kuliah anaknya sampai selesai, apakah itu suatu pengorbanan? Bukan. Itu adalah suatu tugas yang alami. Begitulah gereja itu semestinya. Amin saudara. Ketika Anda merasakan kasih Tuhan di tempat ini, biarlah Anda terus lanjut bertumbuh di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Maka saudara dikasih Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke tempat ibadat, waktu itu tempat ibadat Yahudi. Jadi mereka pergi ke situ hari Sabtu. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Duduk manis, duduk sopan. Nah setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat yaitu para koordinator atau diaken menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, ini adalah Rasul Paulus. Jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan. Maka di situ ayat 16, maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkan. Saudara, yang pertama yang perlu kita lakukan kalau kita mau menyalurkan kasih Allah kepada orang, raihlah segala kesempatan. Rebutlah segala kesempatan. Manfaatkanlah segala kesempatan yang muncul. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi ya, orang tua kami, ibu-ibu bapak yang kami kasihi. Tadi apa? Kalau kita menerima kasih Tuhan, kita harus membagikannya, menularkannya kepada orang lain. Bagaimana caranya? Cari kesempatannya. Kesempatan itu pasti muncul karena saya percaya kesempatan datangnya dari Tuhan Yesus. Buka gereja di sini pun itu semua kesempatan dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menjamah pihak gedung dan tiba-tiba Tuhan pas di situ pula menyediakan dana, terbukalah kesempatan dan kita raih kesempatan itu. Kita buka ibadah walaupun dulu masih kecil. Yang ibadah dulu Bapak Ibu Saudara, saya, ibu, mamanya ibu, kemudian ada Pak Torang, kami aja. Jadi raih kesempatan, baru nanti kembangkan setelah itu. Jangan lewatkan kesempatan yang ada.
Kalau Bapak Ibu rasa ini orang perlu kasih Tuhan, tunggu dan ketika muncul saatnya, sampaikanlah kepada dia dengan katakan, hai, amin. Hai orang, artinya hai lalu apa? Dengarkanlah, ceritakanlah kepada orang itu. Amin. Sederhana sekali, ceritakan. Kalau saudara datang ke tempat ini, kita memuji Tuhan, yang kita rasakan apa? Enak kan, betul kan? Mau nggak kita orang lain merasakan hal itu? Amin. Jadi kita, hai, benar ya? Hai. Lalu mau nggak datang ke gereja? Ketika kita memuji-muji Tuhan, ada hadirat Tuhan, amin. Nah, hadirat Tuhan itu membuat kita damai, tenang. Pikiran yang kacau ini bisa langsung hilang, dirubahkan. Menjadi semangat, menjadi kekuatan. Apalagi kita mendengar firman Tuhan, iman itu bangkit, harapan itu bangkit. Kita semua ini bagaikan pribadi-pribadi yang retak, terkulai. Tapi ketika Roh Kudus datang dan menyentuh hidup kita, jadi kita bangkit. Dan kalau kita mau orang lain mengalaminya, kita harus ajak mereka datang. Kapan waktunya? Perhatikan. Ketika ada momen yang baik, sampaikan dan ajak mereka ikut. Begitulah cara yang sangat sederhana kita memperlebar kerajaan Allah dan melakukan kehendak Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih dari surga penuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus damai di hidup. Kita ulangi lagi ya. Kasih dari surga penuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi. Dari Yesus mengalir hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir, kasih dari tempat ini. Kasih dari tata Allah Bapa mengalir dan ini adalah waktunya kita menawarkan, kita menyalurkan, kita memberikan kepada orang yang kita kenal kasih Tuhan Yesus. Percayalah, banyak orang di dalam hidup ini yang mungkin mereka ada dekat-dekat kita tapi kita kurang perhatikan. Mereka tidak mendapatkan kasih. Tahu saudara, manusia itu butuh air, manusia itu butuh udara, oksigen, manusia itu butuh makanan. Manusia itu butuh tempat di mana dia berlindung rumah. Tapi kalau dia punya semua itu, tapi dia kurang satu hal yang namanya apa? Kasih. Dia nggak bisa hidup. Percaya. Dia nggak sanggup melanjutkan hidup ini. Itulah manusia. Manusia diciptakan Allah. Seorang penulis terkenal mengatakan, ada suatu lembah di dalam hatinya. Ada satu jurang dalam hatinya. Dan jurang itu hanya bisa dipenuhi dengan kasih sejati. Kalau dia tidak mendapatkan itu, dia nggak tahu mau kemana dan dia nggak mau lagi melanjutkan hidup ini. Saya percaya di Medan ini banyak
banyak yang memerlukan. Biarlah mereka mendapatkan jamahan kasih Allah di tempat-tempat ibadah, amin. Dan kalau kita mau, biarlah kita menjadi tangan Tuhan untuk menarik mereka datang ke tempat itu. Di sini ada WL, amin saudara. Di sini ada para imam-imam musik. Di sini ada para penata ibadah. Ada para pemerhati. Dan biarlah di tengah-tengah ibadah kita ini, hadirat Allah terus dan kasih Allah boleh dirasakan semua orang. Amin. Amin. Yang mau lebih lagi, kita mengundang kasih Allah ke tempat ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah. Maka saudara, kita lanjutkan di dalam Kisah Para Rasul 13, kita lanjutkan. Saya baca seperti ini dikatakan, setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Tuhan Allah mengikut Paulus dan Barnabas. Akhirnya apa? Akhirnya mereka jadi mengikut. Mengikut siapa? Mengikut saudara. Amin. Mereka akan merasakan saudara itu menjadi berkat. Tahu nggak? Untuk itulah saudara hidup di dunia ini. Menjadi berkat. Kita lanjutkan, mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka memuliakan firman Tuhan. Memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Dan kalau Anda perhatikan mereka terus, mereka akan diselamatkan. Karena ketika orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, keselamatan Allah berlaku atas dia. Yakin, ketika dia harus akhiri hidupnya mati, dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Aneh ya, kok bisa, kok ada surga itu, di mana surga itu? Kita tidak mengerti. Tapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan menyediakan tempat-tempat bagi kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, ada tempat bagi kita di surga. Amin. Siapa hari ini percaya? Tuhan Yesus sudah siapkan tempat bagimu di surga. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah. Itu membuat kita tenang. Itu membuat kita punya makna tujuan dalam hidup. Haleluya. Kita lanjutkan saudara. Maka apa yang dilakukan Rasul Paulus berikutnya? Dia memberikan perhatian. Dia rawat seperti seorang bapa merawat anak. Bukan dia rasa itu suatu tanggung jawab yang itu karena itu adalah tugasnya, itu adalah strategi, cara yang hebat, bukan. Tapi dorongan dari hati ini, bagaikan seorang ayah yang mau anaknya sukses. Kita lihat yang pertama, Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan. Kalau orang sudah mulai mau percaya pada Tuhan, mereka nggak bisa dilepas begitu saja, Bapak Ibu. Kita nggak bisa tinggalkan dan harapkan sudahlah, dia sudah datang dan sudah saya lepaskan dia. Kita harus bersedia, menjamin, memastikan dia terus ada dalam Tuhan. Jadi kita harus mau menjadi orang yang memperhatikan mereka. Kenapa Rasul Paulus mengangkat penatua-penatua? Karena penatua-penatua akan mengurusi, akan memperhatikan. Dan bukan hanya dia angkat, dikatakan setelah berdoa dan berpuasa. Setelah berdoa dan berpuasa. Artinya kita nggak boleh anggap enteng dengan jiwa-jiwa yang Tuhan selamatkan. Kita harus perhatikan terus. Amin. Bukankah itu persis apa yang dilakukan seorang ayah pada anaknya? Dipastikan harus terjamin bahwa anaknya punya kesempatan baik dalam hidup ini. Jaga terus. Kita lanjutkan nomor 2. Kita lihat berikutnya nomor 2 dari 1 Tesalonika 4 ayat 1. Dia menasehati mereka. Akhirnya saudara-saudara,
kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Berapa orang yang di sini tahu sore hari ini bagaimana cara kita itu berkenan kepada Allah? Ada yang tahu? Bagaimana manusia bisa berkenan? Bagaimana manusia yang begitu kecil, lemah dibandingkan Tuhan bisa membuat Allah itu berkenan sama kita? Saya hari ini mau kasih jawabannya kepada saudara, tapi ingatlah itu untuk selama-lamanya. Amin. Bagaimana cara manusia berkenan kepada Allah? Percaya. Ibrani 11 mengatakan, sebab tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Jadi bagaimana caranya, Pak, saya itu bisa berkenan kepada Tuhan? Nah, saudara, Tuhan akan berikan kita ujian. Amin. Tapi dalam setiap ujian, janganlah pula kita hilang percayanya. Amin. Bagaimana Tuhan mau menempa supaya kita itu semakin muncul imannya, semakin matang dan semakin kokoh. Dia uji kita, supaya apa? Supaya semakin meningkat iman kita, semakin berkenan Allah sama kita. Amin. Saudara, lihat hidup Abraham. Dia diuji. Waktu dia masih muda, relatif muda, enggak muda-muda kan. Dia disuruh Allah tinggalkan semua ini, pergi ke sana. Dan kemana dia mau pergi? Dia tidak tahu. Pokoknya Tuhan katakan ke sana. Dia dengar suara Tuhan dan dialah lakukan. Kemudian apa? Tuhan katakan, kamu akan punya anak. Dia tunggu dan tunggu sampai usia 100. Mana yang namanya janji Tuhan itu, aku akan punya anak. Suatu saat Tuhan datang, tahun depan kau akan punya anak. Ketawa dia, hahaha. Ketika tahun depan benar-benar punya anak, nama anaknya itu disebut Ishak, yang artinya ketawa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena apa? Tuhan mau nunjukkan sama dia, jangan kau tak percaya sama aku. Amin. Begitulah hidup kita. Tuhan akan buat kita itu masuk dalam situasi sepertinya kita mau hilang imannya. Kita, waduh ini kok Tuhan gak ada, ataupun Tuhan ada tapi kok gak bela aku. Dia buat kita masuk dalam situasi itu. Dia yang buat. Tapi dia mau lihat kitanya bagaimana. Amin. Maka disitulah kita harus mengerti, jangan pula aku hilang percaya. Tetap percaya. Dan ketiga, apa yang Tuhan lakukan pada Abraham? Anaknya sudah mulai remaja. Tuhan katakan begini, persembahkan anakmu itu kepadaku. Hah? Apa? Kok dipersembahkan anak? Tapi itu semua ujian. Dan Abraham itu dewasa imannya. Amin. Ketika dia semakin dewasa imannya, Allah semakin berkenan kepada dia. Ketika kita bertumbuh imannya, ya, diuji kita bertumbuh, diuji kita bertumbuh, akhirnya apa? Tuhan tambah berkenan sama kita. Amin. Ketika Tuhan berkenan, percayalah, perkara-perkara yang luar biasa itu terus menerus terjadi dalam kehidupan saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, saya waktu kecil pernah bermimpi untuk pergi ke suatu sekolah yang sangat terkenal di dunia, bukan di Indonesia. Di Indonesia ada universitas-universitas yang terkenal, tapi yang saya maksud bukan di Indonesia, di luar negeri. Nah, saya SMA-nya kurang begitu serius. Kuliah juga pertama kurang begitu serius. Akhirnya ditangkap Tuhan. Begitu ditangkap Tuhan, langsung terbuka semua.
S1 beres, S2 beres, S3 beres. Dan tahu nggak, Tuhan antar saya ke universitas yang waktu kecil itu saya mimpikan. Tahun 2012 itu adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 di dunia. Kira-kira nomor berapa? Nomor berapa kira-kira? Pilih, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 di dunia. Kira-kira nomor berapa? Nomor 1. Kalau perkenanan Tuhan semakin tinggi dalam hidup, mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Dia dekat sama kita dan dia ajaib. Pasti yang namanya mujizat banyak terjadi dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang lebih semangat lagi. Oleh karena itu percaya dan percaya. Ketika kita mau dewasa, maka Tuhan akan uji. Dan marilah kita semua lulus setiap kali kita dipercaya selalu pada Tuhan Yesus. Haleluya, berikan tepuk tangan yang semangat bagi Tuhan. Haleluya. Kita lanjut ya sedikit lagi. Maka saudara, dia rindu bagaimana jemaat tadi tetap percaya. Jadi saudara, kalau kita itu menasehati jemaat, menasehati pengerja juga kadang-kadang ya, Pak Torang ya. Karena apa? Karena bukan kita nggak ada kerjaan. Bukan karena kita kurang kerjaan. Tapi yang namanya ayah, pasti anaknya, setiap anaknya pernah ngulah. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau dia nasihati, itu bukan karena dia mau mengeraskan, bertindak keras kepada anak tersebut. Itu muncul dari hati seorang ayah. Kenapa dia nasihat? Saudara, jemaat yang Rasul Paulus itu layani, semuanya itu rata-rata bikin pusing kepala dia. Jadi kenapa dia nggak tinggal, capek saya, dasar mereka ini nggak bisa berubah. Kenapa dia terus layani, dia nasihati mereka? Karena apa? Karena dia itu bapa seperti bapa bagi mereka. Bapa yang sangat-sangat sejati. Dan dia mau pastikan semua mereka ini harus berhasil. Seperti itu saudara, seperti itu. Maka gereja kita Sutomo Tower harus menjadi gereja di mana kasih Bapa itu boleh dirasakan dan nyata. Amin. Kita berikan tepuk tangan, yes. Kita lanjut. Nomor 3, Rasul Paulus berkomunikasi dengan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti buka Alkitab di rumah, buka Perjanjian Baru. Itu banyak nama-nama kitab. Dan kitab-kitab itu banyak sekali yang ditulis oleh Paulus. Rupanya itu adalah surat dia untuk orang-orang yang dia layani. Jemaat-jemaat di mana-mana. Kenapa dia menyurati mereka? Karena dia sangat peduli. Sangat peduli. Dia rindu. Dan dia menyurat. Dan suratnya itu panjang-panjang. Isinya luapan hatinya. Dia katakan betapa aku rindu bersama-sama kalian. Dan dia nasihati, dan dia doakan. Dia ucapkan kata-kata yang kemudian itu kiranya menjadi nyata bagi mereka. Dan di sini ada beberapa surat tertulis. Dia menjaga komunikasi dengan mereka. Kita lanjutkan nomor 4. Sudah mau selesai. Kemudian bukan hanya menulis. Kalau dia menulis itu karena dia sedang tidak mampu, sedang tidak bisa mengunjungi tempat itu. Tapi kalau kesempatan itu terbuka, dia pasti akan mengunjungi mereka. Lihat 1 Tesalonika 3:11. Kiranya dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Betapa hatinya ini memang rindu bertemu dengan anak-anaknya. Orang tua pasti enggak tahan ketika sudah lama enggak ketemu sama anaknya. Amin. Dan kalau ketemu pasti air mata itu bisa berlinang. Itu saudara. Jadi gereja itu bukan sesuatu yang kaku, yang mau tenar-tenaran cari nama. Gereja itu adalah tempat mengalirkan kasih Kristus, amin saudara. Mengalirkan kasih Kristus, bukan mengambil keuntungan sedikit pun. Supaya semua orang merasakan jamahan kasih Allah. Amin. Maka mari kita sama-sama bergerak. Yang setuju katakan amin.
Kita lanjutkan Kisah Para Rasul 14:21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu. Mereka di satu tempat dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, ke Ikonium dan Antioquia. Ada kata kembali. Mereka sudah dari sana. Tapi mereka rindu, ayolah kita kembali lagi ke sana. Mereka rindu hadir mengunjungi bersama-sama dengan mereka. Apakah kita benar-benar dapat melihat hari ini? Rasul Paulus memang benar-benar mengalami, melayani dengan kasih Bapa. Amin. Benar-benar dia sebagai Bapa. Dan Rasul Paulus ketika jemaatnya tidak mau mendukung dia secara kebutuhan transport, dia katakan enggak apa-apa. Dia malah itu membuat tenda dari kulit. Dia mendapatkan hasil keuntungan dari penjualannya untuk memodali perjalanan dia untuk mengunjungi, bukan untuk mencari sesuatu keuntungan dari jemaat. Haleluya. Yang terakhir nomor 5, dia berdoa bagi. Kalau sudah dia lakukan semua itu, dia sudah memberi perhatian, dia angkat pemimpin, dia doa puasa, dia sudah surati mereka. Dia sampaikan isi hatinya, bukan hanya 2-3 kalimat panjang dia tulis. Inilah isi hati, inilah isi hatiku, inilah isi hati Tuhan. Lalu kemudian dia sudah mengunjungi mereka dan dulu dia kalau pergi jauh-jauh, di sana musimnya 4, bukan hanya hujan dan panas, tapi ada lagi yang namanya musim dingin, pakai baju tebal-tebal, angin begitu kencang. Kadang ada banjir, semua itu dicatat kalau kita baca. Ketika dia sudah lakukan semua itu dan masih juga jemaat ini masih juga ada kendala. Ada satu lagi yang dia lakukan untuk mereka. Itu apa? Dia berlutut, saudara. Dan dia berdoa, Tuhan, jamah hati mereka. Jamah, ubahkan mereka. Dan apa yang menjadi salah satu doanya? Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan kelimpahan dalam kasih. Mari pada hari ini kita berdoa. Kamunya diganti dengan kami. Kita berdoa seperti ini. Dan kiranya Tuhan, 1, 2, 3. Dan kiranya Tuhan menjadikan kami. Amin. Menjadikan siapa? Kami. Apa? Bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Dia berdoa. Dan saya percaya berdoanya enggak sekali. Berdoanya enggak sekali siap, tapi berkali-kali. Pada tahun 1900-an awal, ada seorang bernama, next slide, ada seorang bernama Wigglesworth, Smith Wigglesworth. Ini gambar dia waktu sudah tua. Tapi dari sejak dia muda, kalau dia pergi ke satu kota, ada KKR, selalu ratusan orang dijamah Tuhan. Ada yang dibaptis Roh Kudus dan juga banyak yang disembuhkan. Dan dia hidup, dalam hidupnya itu bukan hanya karunia Roh Kudus, itu begitu nyata, tapi dia hidup setia. Itu penting ya. Kadang-kadang ada orang punya pengurapan, tapi dia tidak setia. Hidupnya mencong-mencong. Tapi ini seorang hamba Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi. Dia bisa dalam seminggu 3 kota KKR. Setiap kota ada ratusan orang, banyak orang dilawat Tuhan. Dan sampai akhir hidupnya dia setia. Itu penting ya Bapak Ibu ya. Setia sampai akhir. Orang pengen tahu apa rahasia dia. Orang hanya memandang, hebat sekali, bagaimana caranya. Ketika dia sudah mati, apa yang terjadi? Dokter memeriksa tubuhnya. Dan dokter menemukan bahwa kepala lututnya ini, lapisan depan ini, itu hampir tidak ada. Dokter kaget, tim dokter memeriksa tubuhnya, ininya kneecap bahasa Inggris. Kok tidak ada? Kayak sudah lepes. Lalu jemaat dan orang-orang yang mengasihi dia mengunjungi rumahnya untuk memeriksa kondisi rumahnya.
Dan mereka menemukan di satu tempat di rumahnya, di lantainya lantai kayu. Ada 2 bagian yang sudah seperti tergali. Seperti ada 2 lubang, jaraknya sekitar 20 cm. Mereka mulai mengerti. Waduh, kenapa kok bisa dia melayani sepanjang hidupnya begitu setia dan juga begitu dahsyat? Karena apa? Karena berdoa. Saudara, hari ini lakukanlah semua itu. Amin. Salurkan kasih Allah kepada orang. Bawa mereka ke gereja. Perhatikan mereka terus. Berkomunikasi dengan mereka. Amin. Komunikasi. Kunjungi mereka, hadir bagi mereka. Tapi kalaupun semua itu sudah dilakukan dan masih ada kendala, apa yang terakhir kita lakukan? Dan terus kita lakukan? Berdoa. Siapa yang mau dalam hidup ini berhasil menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangannya? Boleh lambaikan tangan yang mau berhasil melakukan kehendak Allah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Oh, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Saya undang tim musik. Kasih dari surga penuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Katakan mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa Allah Bapa, mengalir dan memenuhi hidupku. Katakan sekali lagi, mengalir kasih dari Tuhan. Mengalir kasih dari Tuhan. Kami berdoa pada sore hari ini. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Kasih Bapa, kasih Allah. Puaskan kami ya Tuhan. Dan janganlah biarkan kami lagi memandang ke belakang, tapi memandang ke depan. Kasih Allah menuntun kami memenuhi hidup, mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa Allah Bapa, mengalir jamaah Tuhan, mengalir
Saudara, kasih Allah itu akan memampukan kita mengampuni. Amin. Amin. Kalau engkau hari ini kau rasakan sakit perbuatan orang, sakit sikap orang tadi, lepaskan itu dalam nama Tuhan Yesus. Minta kasih Allah dan rasakan engkau memiliki tujuan hidup yang begitu mulia di hadapan Tuhan. Hari ini buka hati, terima kasih Allah. Oh, jamat penuhi jamat terbaru, berikan kami kekuatan Tuhan. Kami mengalami kesusahan melanjutkan hidup ini ketika kami merasa disakiti. Tapi lepaskan kami pada sore hari ini pengampunan dan pengampunan. Biar kami berjalan dalam kekuatan Tuhan, kekuatan dalam Yesus Kristus, kekuatan daripada kasih Allah. Katakan sekali lagi, mengalir kasih. Kasih dari tempat ini, kasih dari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah di hati kita tidak ada satupun dendam dan rasa jengkel kepada siapapun. Amin. Lepaskan kasih Allah. Ketika kita mengampuni orang, maka kita pun diampuni. Izinkan saya bertanya, berapa orang yang belum menerima roti dan anggur? Boleh lambaikan tangan supaya dilayani oleh para pengerja. Apabila semua sudah, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, ku terima daripada Dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, dihianati, Dia mengambil roti setelah Ia mengucapkan syukur, Dia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini, bukankah roti yang kita pegang adalah lambang dan persekutuan hidup kita dengan tubuh Yesus? Mari makan. Lalu kemudian Dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya, Dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan atas aku. Maka sore hari ini saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Mari minum. Dan mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mari ucapkan syukur. Mari naikkan syukur. Syukur dari hati, syukur dari mulut bibir, syukur dari hidup. Biarlah mata kaya nama naikkan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Katakan thank you Jesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih. Oriana Patakai. Kami berterima kasih. Mari sama-sama
katakan terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi, ayo kita berterima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kau yang terpuji. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan buat bangsa negeri kami. Lawat pemimpin kami Tuhan, lawat presiden kami, lawat wakilnya Bapak Insinyur Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Juga kami berdoa untuk setiap menteri Tuhan di setiap kementerian, menteri-menteri kabinet. Tuhan menjagai mereka, Tuhan memantau kehidupan mereka, dan biarlah tidak ada satu keputusan yang keluar dari kehidupan mereka yang bukan berasal daripada-Mu. Biarlah Engkau menuntun bangsa pemerintahan ini dalam suatu kebijaksanaan ilahi, sehingga benar Tuhan, kuasa-Mu bekerja mengangkat kehidupan kesejahteraan daripada rakyat penduduk negeri ini semakin lama semakin tinggi. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami Bapak R. Bambang Yonan, demikian juga keluarga dan pelayannya. Engkau lawat, Engkau karuniakan Tuhan lebih lagi berkat-Mu bagi kehidupan mereka. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Daniel Edi Prayitno, pakai kehidupannya, lawat keluarganya, lindungi hamba-hamba-Mu Tuhan, terima kasih. Lawat hamba-hamba-Mu Bapak Associate Pastor, keduanya Engkau jamah, Engkau perlebar visi mereka, Engkau terus mengurapi dan memelihara mereka. Kami lepaskan sekali lagi berkat-Mu atas setiap rumah tangga, biar suami mengasihi istri, istri akan tunduk pada suami, anak-anak tunduk pada orang tua. Terima kasih ya Bapa. Dan kami lepaskan berkat-Mu atas kota kudus-Mu Yerusalem. Kami katakan shalom, 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 damai sejahtera. Kiranya sentosa Allah berlimpah-limpah tercurah atas Yerusalem. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu sekali lagi. Bapak, Ibu, Saudara, mari angkat kedua tangan-Mu dan tujukan hatimu ke surga. Pulanglah, bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih-Nya melalui putranya Yesus Kristus, serta pertemanan indah penuh kuat kuasa itulah menyertai engkau hari ini, esok, sampai selama-lama. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sambil kita mengatur persembahan, berikut beberapa warta untuk sepekan ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan, serta mengajak teman-teman yang lain. Ibadah Raya GBI Sutomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi, yaitu pukul 11 dan pukul 16 WIB. Himbau agar seluruh jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai akhir setelah ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, dan selama ibadah berlangsung jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada dering, handphone atau di silent. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi asar yang bertugas setelah ibadah selesai, atau dapat menghubungi nomor handphone 0813 6545 5703 Pak Edward dan 0821 6418 3467 Pak Torang.
Mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar GBI Sutomo Tower di ruangan ini setiap minggu kedua hari Jumat pukul 18.30 WIB. FA 03 di Jalan Raja Wali dilaksanakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang diadakan setiap hari Jumat pukul 3 di tempat ini. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA di nomor rekening 837 228 6228 atau melalui scan QR Code di atas kotak persembahan. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Demikian warta tambahan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bersorak-sorai bagi Yesus, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta.